Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jihan Tribuana, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Hukum Keluarga Islam A, Angkatan 2018. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan siapa saja sih yang terlibat dalam hukum acara pidana. Jadi, pihak-pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana yaitu: yang pertama, tersangka atau terdakwa; yang kedua, penyelidik dan penyidik; yang ketiga, penuntut umum atau jaksa; dan yang keempat, penasehat hukum dan bantuan hukum. Untuk itu, teman-teman harus mengetahui perbedaan tersangka dengan terdakwa. Di dalam pasal 1/14 KUH Pidana, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Kemudian, yang dimaksud dengan penyelidik sebagaimana dijelaskan pada pasal 1/4 KUH Pidana, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, yang dimana wewenang penyelidik yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai, dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Jadi, wewenang penuntut umum diatur dalam bab 4 KUH Pidana pasal 14. Yang pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Yang kedua, mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Yang ketiga, melakukan penahanan, memberikan perpanjangan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Yang keempat, membuat surat dakwaan. Yang kelima, melimpahkan perkara ke pengadilan. Yang keenam, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan-ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan. Yang ketujuh, lakukan penuntutan. Yang kedelapan, menutup perkara demi kepentingan umum, mengadakan tindakan lain dan lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum, dan yang terakhir, melaksanakan penetapan hakim. Kemudian, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan penasehat hukum dan bantuan hukum. Istilah penasehat hukum dan bantuan hukum merupakan istilah yang dipakai atau terdapat dalam KUH Pidana. Istilah penasehat hukum lebih tepat digunakan daripada istilah pembela, mengingat istilah pembela sering disalah tafsirkan seolah-olah berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas dari pemidanaan. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.